Ayam yang satu ini sebenarnya udah tercium dari awal tahun sekitar bulan Februarian. Dan saya udah nanya ke KZ Indo pada saat itu tapi ternyata belum masuk. Dan kemarin tiba-tiba ada sampelnya. Ya udah, saya minta dikirim dan langsung aja kita bahas. Ini dia CCA Trio. Hai semua, balik lagi di YouTube. Setelah sukses dengan CCA Duo yang suaranya bagus tapi menurut saya underrated, terus CCA ngeluarin lagi CCA Pianis yang suaranya nggak karu-karuan menurut saya, dan terakhir saya itu ngetes CCA Rhapsody yang bagus banget untuk kelas harganya. Kali ini giliran CCA Trio, ayam terbaru dari CCA dengan 3 dynamic driver dan ada switchnya. Ya, ada switchnya. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk yang pertama kita lihat dulu paket penjualannya. Masih sama seperti dulu, box putih, kabel seadanya, ear tips juga seadanya. Terus untuk build quality cukup solid walaupun untuk housing dan faceplate-nya itu masih kelihatan banget ya sambungannya. Sementara itu desainnya juga menurut saya cukup bagus. Di bagian faceplate-nya ada tulisan Trio, ada garis-garisnya juga, dan housingnya itu transparan. Secara spek di atas kertas si CCA Trio ini dia pakai 3 dynamic driver ukurannya 8 mm, konektornya QDC khasnya CCA sama KZ, impedansinya di 15 sampai 20 ohm, sensitivitasnya di 101 sampai 103 dB. Nah, untuk fitting sebenarnya cukup oke, walaupun ya cukup tebel ayamnya ya, tapi nggak sebulky CCA Rhapsody, masih oke dan nyaman untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah, sebelum ke bagian suara kita bahas switchnya dulu. Sekilas saja ya buat yang lupa atau baru kenal sama switchnya KZ dan CCA Family, kita akan bahas sekilas saja lah. Konfigurasinya sama ya dengan beberapa pendahulunya. Switch 1, 2 itu untuk naikin low frekuensi, sementara untuk switch 3 dan switch 4 untuk naikin upper mid range to treble. Dan sifatnya itu nggak stacking. Jadi ya walaupun ada teman-teman di luar sana yang bilang tetap beda dan itu stacking efeknya, tapi buat saya sendiri nggak berasa. Untuk tes kali ini sebenarnya saya mencoba untuk pakai stok out of the box gitu ya, tapi ternyata nggak bisa. Ear tipsnya sama sekali nggak nyaman di kuping saya untuk ear tips bawaannya. Jadi untuk kabelnya kita akan pakai kabel bawaan, tapi untuk ear tipsnya kita akan ganti pakai AET08. Nah, sementara itu untuk switchnya saya pakai yang switch 2 on dan switch 4 on. Terus source-nya dari Vio KA17 dan Apple Music. Nah, untuk suaranya overall itu suaranya ya Harman Target ya. Gak salah sih memang, konsumen belakangan ini sukanya memang tuningan yang model seperti itu. Jadi brand juga mengikuti apa keinginan dari konsumen. Jadi suaranya overall memang Harman Target. Dan ya, kita coba untuk bedah satu-satu mulai dari bassnya dulu. Bassnya cukup fun, mid bassnya nampol, mirip kayak CCA Rhapsody secara kuantitas. Terus teksturnya bagus, sayangnya speednya so-so, nggak bisa dibilang cepet banget. Cukup tertatih-tatih untuk diajak ugal-ugalan sama musiknya Dragon Force. Sebenarnya kalau untuk ngejar speed teman-teman bisa akali switch 1 dan switch 2 nya dimatiin. Tapi balik lagi itu adalah selera dan CCA ngasih opsi itu. Jadi terserah teman-teman mau dengerin musik yang seperti apa kebutuhannya. Nah, untuk mid posisi vokalnya menurut saya cukup di tengah, walaupun untuk musik-musik dengan bass yang agak gede vokalnya agak sedikit berasa mundur. Gak masalah karena masih sangat bisa dinikmatin dan gak ketutup sama sekali. Bobot vokal juga bagus dan imbang antara vokal cowok sama vokal cewek. Presentasinya cukup bagus, cukup open, clear dan lega. Gak se-sweet CCA Duo memang. Untungnya untuk vokal dan instrumen bunyinya masih dia bisa dibilang natural lah. Kecuali satu, entah kenapa saya nggak tahu, di beberapa lagunya Dream Theater itu snare drumnya berasa terlalu tebel dan berisi. Mungkin untuk kebanyakan orang nggak masalah, tapi untuk saya yang tiap hari dengerin lagunya Dream Theater itu
berasa dan cukup kenotis lah. Nah, untuk treble suara dari CCA Trio ini cukup halus dan bersih, nggak ada grainy walaupun switch 3 dan switch 4-nya itu dinyalakan. Dan untuk switch 3 dan switch 4 ini selain berdampak pada mid to treble yang lebih di boost gitu ya, ternyata clarity juga meningkat ketika kita nyalain switch 3 ataupun switch 4 ini. Ada kesan airy juga di sini walaupun nggak sebanyak kayak PR2 gitu ya, tapi cukuplah untuk dapat sebuah ekstensi treble yang cering dan renyah, tapi nggak sampai nyakitin kuping. Saya saranin sih untuk teman-teman nyalain ya switch 3 sama switch 4 karena yang akan bikin si CCA Trio ini suaranya lebih lebih kebuka, lebih open, lebih terang gitulah. Nah, sementara itu untuk teknis CCA Trio ini cukup bagus di kelasnya, separasi dan layeringnya juga bagus, terus juga jelas terpisah-pisah, staging dan imagingnya juga cukup lebar, pinpoint walaupun nggak terlalu jelas, hitungannya better kalau dibandingin sama Truth Ear Gate, terus dinamika juga bagus, detail dan resolusinya juga oke. Nah, untuk kasih gambaran kita coba bandingkan dengan CCA Rhapsody. Secara bass mungkin mirip-mirip, nggak beda terlalu jauh. Terus midnya itu kalau menurut saya lebih cakep di CCA Trio ini. Treble-nya jelas Trio lebih mendingan, lebih natural kalau dibandingin sama Rhapsody yang pakai driver BA gitu ya. Tapi untuk teknis, clarity, staging, separasi, ya CCA Rhapsody masih di atas, lebih unggul kalau dibandingkan sama si CCA Trio. Mungkin kalau teman-teman mencari versi naturalnya CCA Rhapsody gitu ya, Rhapsody yang lebih natural dan rela mengorbankan teknisnya si Rhapsody, ya mungkin ini adalah jawabannya, CCA Trio adalah jawabannya. Nah, untuk kesimpulannya gimana? Di harganya sebenarnya nggak ada kesan negatif atau celah yang gimana-gimana, bagus-bagus saja. Tapi masalahnya untuk sekarang ini bukan saatnya sebuah brand itu produknya oke-oke aja, bagus-bagus aja. Harus ada sesuatu yang spesial untuk men-trigger konsumen itu beli, atau setidaknya para reviewer itu atau para orang-orang yang nyobain itu mau ngegoreng si produk itu. Dan sampai detik ini saya nggak nemuin itu di CCA Trio ini. Oh ya, hampir lupa, untuk drivability-nya, kemudahan di drive-nya memang gak berat sampai kayak PR2 yang butuh source powerful, tapi gak enteng juga kayak DX Lite, Defy, kayak Adonis kayak gitu. Sebagai gambaran aja ya, saya biasanya pakai EPZQ One Pro itu di volume 35, itu udah oke banget. Nah, di CCA Trio ini impact dan dinamikanya itu baru berasa di volume sekitar 37 sampai 38-an. Dan ya gitu aja ya untuk cerita singkat saya untuk si CCA Trio ini. Like aja kalau teman-teman suka, feel free buat subscribe karena masih ada beberapa ayam ke depan. Ini masih ada KZ Fader yang balance, ada yang high res, ada Rose Technique keramik juga yang bakal saya review. Thanks sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.